Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di YouTube Pas Agape. Di 40 hari kita mengadakan doa puasa, hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mintakan anugerah Tuhan, kita mintakan perkenanan Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus selalu menolong kita. Roh Kudus yang selalu menguatkan kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita ada sebagaimana ada sampai hari ini pun, karena kasih Tuhan, anugerahnya yang besar di hidup kita. Mari kita naikkan satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Oh, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ralabaya shikaralabaya ralamo, hindata karalabaya shandaralamo korolamo shikia. Haleluya, glory. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia. Besar anugerah-Mu, besar kuasa-Mu, Kau nyatakan di dalam hidupku. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Tolongku harapkan Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang dengan sayap
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Walaupun kami mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup kami, tapi kami satu hal yang kami percaya, bahwa hidup orang benar Tuhan Kau bawa naik. Kami akan terbang seperti Raja Wali, naik terbang mengatasi semua badai hidup dalam kehidupan kami. Ada pengujian, ada pemrosesan sampai pada akhir zaman pada saat ini Bapa, supaya kami diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan-Mu Bapa. Biarlah Engkau mendidik kami Tuhan, Kau mengajari kami firman-Mu, kebenaran-Mu, yang mendidik kami untuk jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu Bapa. Dan Roh Kudus Kau berikan pada kami roh kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Pada saat kami diberi kekuatan untuk mematikan kedagingan kami, untuk mengeluarkan semua hal-hal yang masih ada di hati kami, kotoran-kotoran. Mungkin ada kepahitan, kemarahan, kebencian, iri hati, apapun juga Tuhan, yang merupakan kotoran sampah-sampah di hati kami buang semuanya Bapa. Kami ambil pikiran Kristus, kami ambil hati yang baru saat ini Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman-Mu pada saat ini boleh mengena di setiap hati, dan kami boleh berubah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami sapa dulu setiap subscriber di YouTube Pas Agape. Saya sangat bersyukur kembali Tuhan memberikan saya kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, wisdom yang dari Tuhan. Saya percaya di penghujung akhir zaman ini Tuhan inginkan ada banyak perubahan-perubahan yang terutama di dalam kehidupan rohani kita. Seringkali manusia fokus kepada yang jasmani. Oh, aku ingin dipulihkan ekonomi, oh aku ingin sembuh, oh aku ingin bla bla bla, dan banyak hal ya, manusia mengalami masalah pergumulan, ingin cepat dipulihkan, diselesaikan, dapat mujizat. Memang Tuhan bisa memulihkan dan masih berlaku mujizatnya sampai hari ini. Tetapi kita pernah nggak mengetahui pikiran Tuhan, mengetahui hati Tuhan, apa sih yang Tuhan mau melalui masalah pergumulan apapun juga dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan yang inginkan itu ada satu perubahan, ada satu pertobatan, ada satu kekudusan yang Tuhan inginkan supaya kita ini layak untuk nanti bertemu muka dengan Tuhan. Karena suatu hari kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau hidup kita cemar, hidup kita masih penuh dosa, masih penuh ikatan-ikatan apapun, kita tidak akan tahan dalam kekudusan Tuhan. Karena Tuhan kita maha kudus, kuduslah Tuhan. Ya, sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ada firman-Nya demikian. Jadi saudara, pada hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita semua, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Ini merupakan satu ayat rema yang selalu saya ingat, karena Roh Kudus memberikan firman ini kepada saya pada saat dulu waktu saya mengalami masalah-masalah yang berat ya. Dikatakan, barang siapa kukasihi, kuhajar dan kutegur, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Jika seorang bapa mengasihi anaknya, kalau anaknya salah jalan, anaknya hidup dalam dosa, ya pasti ada teguran, pasti ada didikan, pasti ada hajaran dari Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu karena kasih-Nya kepada kita tidak mau kita masuk neraka, tidak mau kita nanti bersama iblis ya, masuk dalam kerajaan neraka. Ya, disiksa selama-lamanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya tunggal supaya barang siapa percaya, ya, mau dididik, mau ditegur, ya, mau dihajar, mau mau dibentuk bejana ini menjadi indah, ya. Tadinya bejananya jelek, ya, mungkin baunya busuk, tapi pada saat Tuhan bersihkan, Tuhan murnikan lagi, Tuhan daur ulang lagi hidup kita, maka kita boleh menjadi bejana yang mulia. Ya, seperti emas dibakar, semakin panas, semakin bersih. Semakin kita dididik Tuhan, dihajar Tuhan, diuji Tuhan, semakin kita dicobai, ya, semakin kita dibakar, ya, semakin kita lebih lagi untuk diproses ya oleh Tuhan.
kita akan murni. Ya seperti firman Tuhan tadi dikatakan barang siapa ku kasihi. Kasih Tuhan itu tanpa batas ya. Sedalam lautan masih ada ukurannya. Setinggi langit masih ada ukurannya. Tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Karena Allah itu kasih. Pada mulanya itu Allah itu kasih. Bukan Allah itu mengasihi, tapi Allah itu kasih sendiri. Jadi dia rindu untuk setiap manusia itu dikasihi Tuhan dan tidak masuk dalam hukuman kekal ya. Dan saya juga kemarin ada kumpul keluarga ya, disibukkan oleh juga nganter suami ke dokter, ke rumah sakit ya, dalam pemrosesan Tuhan ya. Nah, saya juga berdoa, Tuhan gimana suamiku malas-malas beribadah, jadi dia masih pikirannya kerja, cari uang, cari uang, cari uang, dan terus masih smoking ya saudaraku. Ya rokok kopinya nggak berhenti loh, kayak kereta api saudara. Jadi saya bilang, Tuhan gimana, udah dinasehatin, udah didoain. Jadi pada waktu itu saya bilang, Tuhan kau didik suami aku Tuhan. Nah dari saya berdoa gitu ya, seminggu kemudian suamiku mengalami ya, tapi inilah kebaikan Tuhan ya, di balik masalah ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita lihat ya. Mungkin saya juga ikut sedih ya karena suami saya mengalami sakit gitu ya. Kita turut berduka lah semua keluarga ya, seisi keluarga. Tapi itulah kita juga harus jalanin loh proses dari suami kita, istri sebagai istri juga ikut turut bersedih, berduka cita, ikut kita bantu suami mendoakan, bantu juga suami untuk ke dokter, memeriksa ke dokter syaraf, ke dokter mata, ke dokter banyak hal ya, karena itu kena stroke ringan ya. Untung stroke ringan saudara, masih ada untungnya saudara ya. Karena kemarin baru dia cerita ya, baru nih cerita sebagai suami istri kan ada hal-hal yang masih disembunyikan ya. Nah, ya katanya dia bilang dia merokok itu dari 50 tahun lalu dia hitung. Waduh, sekarang udah hampir 60, berarti umur berapa tahun dia merokok bersama temannya. Berarti dari umur 9 loh saudara. Jadi saya juga nggak menyalahkan suami ya, karena dari kecil itu kelas berapa ya? Kelas SD, kelas 6 itu ditinggal oleh ayahnya. Jadi nggak ada didikan orang tua, ya sehingga pergaulan itu yang teman-temannya pergaulan. Dan teman dekatnya pun dia bilang beberapa waktu lalu kena stroke, struknya berat. Pernah waktu itu kita datang ke kota suami itu kita nengokin ya, udah terbaring, mulutnya penyok, ya nggak bisa ngomong, udah ya nggak bisa bergerak ya, seperti struknya stroke berat ya saudara. Jadi bersyukurlah, saya bilang kamu masih stroke ringan, masih bisa jalan, beraktivitas ya. Memang walaupun masih dalam pengobatan ya saudaraku, jadi kena matanya glaukoma juga, kita ke dokter rumah sakit, jauh juga di Tanjung Priok ya. Sebagai istri juga kita tetap bantu suami, nolong suami, mendoakan suami, antar dia ke rumah sakit ya, untuk cek beberapa dokter spesialis ya. Ya tapi semualah saya sih apa namanya, enggak jadi beban ya, tapi ya udahlah Tuhan emang ini harus dijalanin ya. Percaya yang penting itu ada pertobatan. Suami sejak itu stop rokok, kopi, stop, dia mulai cari Tuhan, mulai berdoa, mulai baca renungan ya, kemudian juga dia mulai mau beribadah lagi, rajin setia lagi, dan juga dia bisa dengar-dengar khotbah dari YouTube ya saudara. Nanti di akhir video ini saya berikan kesaksian suami saya, dan juga ada waktu itu berapa waktu lalu kami ada kumpul keluarga ya. Ya usahakanlah sebulan sekali kita kumpul keluarga dekat, dari keponakan, saudara sekandung ya, ipar-ipar, semuanya kita kumpul, kita berdoa ya. Kita bisa sharing ya, kita berdoa ya bersama. Saya percaya Tuhan hadir pada saat kita sehati berkumpul. Nanti saya percaya keluarga-keluarga akan banyak yang dipulihkan Tuhan. Ya seperti firman dikatakan, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur ya. Seringkali ada hajaran Tuhan, didikan Tuhan gak enak saudara. Ya secara daging gak enak ya. Secara hati mungkin gelisah, stres ya, mungkin mengalami sakit, mengalami kebangkrutan, mengalami banyak tekanan. Itu pemrosesan yang ingin Tuhan rubah dalam hidup kita apa. Jadi kita harus bisa menanggapi Tuhan, Tuhan dalam masalah ini apa sih yang Tuhan mau aku berubah. Ya jika ada dosa kesalahan yang Tuhan Roh Kudus ingatkan, ampuni Tuhan supaya aku boleh bertobat. Dikatakan dosa-dosanya apa, disebut ya, minta ampun. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, Dia setia dan adil
hadir, Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita mengakui dan meninggalkan. Ya, jadi saudara, ada banyak hal yang Tuhan sedang proses, yaitu pemurnian. Ya, di dalam kitab Daniel di akhirnya, bahwa pada akhir zaman akan terjadi pengujian, pemrosesan, penyaringan. Kita bisa ngelewati semuanya itu. Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya, Tuhan sudah berikan firman-Nya, tapi tinggal kita menanggapi. Tapi seringkali manusia daging ini tidak mau, berontak ya, maunya yang enak, maunya hidup dalam dosa, maunya hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan tarik dengan paksa, ya, dengan melalui masalah, pergumulan, sakit penyakit, kebangkrutan, ya, perselisihan, apapun juga kita ditarik dari gelap kepada terang Kristus. Gak enak, saudara. Ya, saudaraku. Jadi oleh sebab itu, kita ayo cepat berubah, dibukakan pikiran hati kita, dibukakan. Jangan sampai mengalami masalah dulu, hajaran dulu, baru bertobat. Ada orang-orang yang memang seperti itu, saudara. Ya, seperti kemarin juga ada beberapa tahun lalu ada teman. Nah, teman baik saya ini bilang, "Cimaria, aku lihat loh, dalam mimpi Cimaria itu sukacita, masuk dalam kerajaan surga, berbaris semuanya sukacita, ya, sedang masuk ke dalam kerajaan surga." Terus teman yang satu yang suka nyolot-nyolot, "Gua ada nggak di situ? Gue juga mau masuk surga dong," katanya bilang gitu. Orang dia cerita tentang saya, dia dengar mungkin nimbrung, "Gue ada nggak di situ? Masuk kerajaan surga? Gue ada nggak di situ? Gue juga mau dong masuk surga," katanya gitu. Ya saudara, tapi ya udahlah, didikan Tuhan ada ya. Jadi teman saya yang suka nyolot-nyolot, suka marah, suka maki-maki seenak jidatnya, ya mengalami proses ya. Karena apa? Karena dia mau masuk surga, tapi nggak mau diproses ya. Masih bebal, masih kedagingan, kata-kata kotor, kata-kata binatang, kata-kata setan masih keluar dari mulutnya. Gimana? Mau masuk surga, tapi nggak mau diproses, berontak, marah, makian keluar. Ya, bertahun-tahun loh, saudara, kita sebagai teman juga capek ya. Karena di dalam persekutuan doa juga banyak orang-orang yang di dalam proses ya. Tapi banyak yang masih auban-auban, baca firman nggak mau. Ya, merenungkan firman apalagi, berdoa apalagi, maunya kejar pelayanan, kejar KKR, maka itulah yang akan jadi batu-batu sandungan ya. Oh, udah pelayanan, oh kamu udah bawa firman, oh kamu udah, tapi tabiatnya ya nggak benar, sikapnya, hatinya masih suka emosi, suka panas, suka stres, suka jelekin orang ya, suka menghakimi, suka marah-marah, kata-kata kutuk keluar. Aduh Tuhan Yesus, ampunilah, aku kebaskan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Ya, banyak hal ya, kita sebagai pemimpin persekutuan doa juga nggak mudah, saudara. Sekiranya boleh, aku boleh meninggalkan semua pelayanan. Ya udah buat keluarga aja ya, maksudnya nggak melayani ya kalau pilihan daging saya. Tetapi Tuhan milih saya untuk ayo kembali maju, ayo. Karena harus ada yang memimpin juga ya untuk pelayanan, untuk penuaian ya saudaraku ya. Nah, kita banyak buka di beberapa tempat untuk doa-doa, ayo mulai pemulihan. Walaupun nanti di dalam satu komunitas ada pergolakan ya, ada perselisihan apa, itu pemrosesan pembentukan bagus. Supaya ketahuan nih hati kita seperti apa. Supaya tahu nih kita ini masih belum benar. Ya, ada pemrosesan, tapi yang udah dewasa tidak cepat tersinggung lagi, tidak cepat kepahitan, tidak kepancing emosi ya. Tetap tenang, tetap dingin, tetap kita ini bijaksana, punya hati yang sabar ya. Ada saatnya marah, kita perlu marah, tetapi jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita atau makian. Marah boleh seperti Yesus marah, tapi kata-kata kita atur. Ya, kita keraskan ucapannya, kita kasih tahu firman, ya saudaraku. Nanti kalau orang yang bebal-bebal nggak mau berubah, ya itu Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ya saudaraku, bukan saya juga menekan suami ya, tapi saya percaya memang ada didikan Tuhan, karena seringkali dikasih tahu, dinasehati, masih nggak mau dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, aku akan menegur, menghajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah.
Nah, beberapa waktu lalu suami saya kena stroke itu dia nggak bisa terima, saudara. Berontak, marah. Mungkin dia, kenapa gue nih kena penyakit gitu, tapi nggak nyadar. Saya juga bilang, kamu harus sadar. Apa yang kamu tabur bertahun-tahun, ya itu kamu tuai. Ya, di dalam bungkus rokok itu gambarnya serem-serem, itu penyakit-penyakit, saudara, jantung, sampai leher dibolongin, ya, paru-paru bolong, saudara, itu tidak boleh, itu merusak tubuh kita, merusak bait Allah, di mana roh Allah tinggal. Jadi kalau kita melanggar ya itu akibatnya. Jangan menyalahkan istri, menyalahkan menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Salahin diri sendiri. Kadang ada suami-suami yang atau orang-orang yang nggak mau menyalahin diri sendiri, nyalahin orang-orang sekeliling ya. Yaitu saudara, akhirnya suami saya menyadari dan dia bilang, dia minta maaf kepada saya, kepada anak-anak, udah merepotkan ya. Saya juga turut sedih sih, tapi saya percaya bisa melewati semuanya nanti dengan baik. Saya rindu juga bersama suami, anak-anak semua melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau, pemulihan ya. Bukan kaya, berlimpah, banyak uang, enggak. Bukan itu pemulihan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu pemulihan hati ya. Pemulihan dari perilaku kita ya, sadar, bertobat, sungguh-sungguh, relakan hatimu. Jadi suami saya ada satu kerelaan, dia bisa menerima sakitnya ini dan dia mau berubah, bertobat ya, berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Ya, sebab itu saudara, biarlah pada saat ini, pada hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan, kita boleh menyadari bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia mungkin waktu kita mengalami masalah, pergumulan, cobaan, ujian hidup seperti Yesus mati di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya, dia tidak tahan melihat anaknya ya disiksa, bercucuran darah sampai mati. Demikian juga kita nih. Saya juga sebetulnya nggak tega. Maksudnya suami saya mengalami ya masa-masa sakit penyakitnya ini ya. Tapi kita harus jalanin, ya tetap kita jalanin. Kita doakan berikan kekuatan, ya. Jadi nanti bisa melewati semuanya. Saya bilang walaupun menurut dokter sudah tidak ada obatnya, sulit untuk sembuh, matanya jadi kena glaukoma karena tekanan dari syaraf-syarafnya itu ya. Jadi saya bilang udah tetap sama Tuhan, tetap ada mujizat, percaya saja. Saya bilang ya, jadi saudaraku, kita di akhir zaman ini, yuk kita mengambil hari-hari perendahan diri kita untuk berbalik dan bertobat. Mungkin masih ada hal-hal di dalam hati kita yang belum beres, ya, kedagingan kita, dosa-dosa yang masih disembunyikan. Nanti Tuhan akan bongkar semuanya pada waktu tekanan hidup datang, ya. Tadinya biasanya tenang, banyak uang, semua serba enak ya, tiba-tiba masalah datang, tiba-tiba bisa keluarlah kotoran-kotoran di hati, maki-makian keluar. Dan itu sampah-sampah di hati yang tersembunyi ya, pada saat ditekan, mengalami pressure, mengalami masalah, itu semua akan keluar ya. Depresi saudara, mengasihani diri saudara ya, semua kepahitan-kepahitan saudara akan muncul ya. Tapi kalau kita tidak bertobat, terus akan bergumul, terus akan lama prosesnya. Ya, tapi pada saat kita sadar, bertobat, berbalik, mengakui dalam doa, Tuhan ampuni aku hal ini. Tuhan ampuni aku hal ini. Diakui semuanya. Dan Tuhan itu melupakan semua dosa kita. Dia mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Sehingga kita hidup benar, hidup kudus. Dan kita berjalan dalam jalan yang lurus. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Bapa, di mana Engkau masih mendidik kami, menegur kami, sehingga kami boleh berbalik dan bertobat. Dan sungguh-sungguh hidup kami, hidup benar, hidup kudus, mengasihi dan melayani Tuhan. Biarlah semua kaum keluarga kami Tuhan masuk di dalam kerajaan-Mu, masuk dalam bahtera-Mu, di mana pada akhir zaman ini ada kegoncangan yang semakin besar lagi di depan kami, yang kami tidak ketahui masa dan waktunya atau kegoncangan seperti apa. Tapi firman-Mu sudah mengatakan pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sukar dan lebih berat lagi. Ada banyak ujian pencobaan di depan kami. Biarlah kami lebih daripada pemenang karena menyertakan Engkau. Kami boleh menjadi raja wali yang kuat,
terbang naik bersama Tuhan, mengatasi semua badai hidup dalam kehidupan kami. Biarlah semua yang menonton YouTube Pas Agape ini diberi kekuatan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja, dan kami terus dipulihkan, dimurnikan. Hati kami, pikiran kami, roh, tubuh, jiwa kami sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini bisa kumpul semua ya. Semua masing-masing kan mengalami ada perkumpulannya masing-masing dalam tiap keluarga gitu. Saya juga bersyukur, maksudnya dalam segala perkara mungkin kayaknya nggak enak, tapi semua mendatangkan kebaikan. Ini saya cerita sedikit tentang Ko Agus gitu. Memang waktu sebelumnya memang kan si Maria suka ngomong, aduh ini si Ko Agus ngerokok dulu nih katanya. Udah gue bilang suruh berhenti, nggak mau berhenti katanya gitu. Terus ya udahlah, gue bilang doain aja, minta Tuhan aja yang mendidik lah, gimana caranya gitu. Ya ternyata Tuhan diizinkan sakit Ko Agus, tapi semua akhirnya kan mendatangkan kebaikan. Jadi Ko Agus kan bisa stop merokok gitu. Itu kan kadang Tuhan pakai cara yang sepertinya nggak enak, tapi sebetulnya tujuannya baik. Dan saya percaya juga nanti akan semakin baik juga, Ko Agus nanti sehat, bisa seperti sejak kala lagi, hidupnya bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi mengucap syukur gitu. Untuk kehidupan saya juga bersyukur lah sama Komin juga sekarang dia setiap hari rajin membaca firman. Amin. Kalau dulu kalau kita bilangnya dia sukanya kan baca renungan harian doang gitu. Tapi saya bilang harus lebih lagi baca firman yang banyak, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan lah Semi sama Komin sekarang sudah rajin baca Alkitab. Puji Tuhan. Untuk subjek juga saya juga suka mikir Tuhan nih orang gimana ya, suka udah mau ibadah gitu kan. Saya suka bawa doa, saya bilang ke Tuhan lah yang mendidik mengajari soccer gitu. Ternyata Tuhan izinkan 2 kali ditabrak motor. Jadi tetap bersyukur lah ditabrak, tapi nggak sampai luka parah gitu ya, cuma yang luka-luka gitu. Tidak sekali sembuh, belakangan kita sekali lagi ditabrak itu ya, sampai katanya keseleo. Nah jadi saya bilang, soalnya kamu sudah 2 kali tuh, jangan bandel-bandel. Nanti kalau bandel terus Tuhan nanti didik lebih keras lagi, yang rugi kan kamu sendiri. Udah beribadah aja, jadi anak Tuhan yang baik-baik, nurut aja gitu. Kalau Tuhan menegur apa, nasihat yang baik, ikutin aja, jangan mengeraskan hati. Karena nanti yang untung kan kita sendiri, kalau kita bandel yang rugi kita sendiri juga. Jadi ya puji Tuhan lah, saya bersyukur kalau soalnya juga akan makin hari semakin baik ya. Ya puji Tuhan, itu aja ucap syukur. Kejadiannya di akhir bulan, di akhir tahun kemarin, di bulan Oktober, saya ada terkena serangan stroke ringan kalau menurut kedokterannya. Akhirnya saya mau memutuskan melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk saya, yang antara lainnya merokok, minum kopi, dan mungkin ada yang lainnya yang nggak perlu saya sebutkan satu-satu bersama. Terus dengan susah payah, dengan jatuh bangun, saya mau melepaskan itu semua. Meskipun tangannya itu angkat tangannya itu saya agak berat memang, karena saya merokok itu sudah 50 tahun. Wah, 50 tahun? Dari SD. Oh. SD kelas 6. Dari SD itu umur 12 tahun saya. Jadi hampir 50 tahun lah. 50 tahun merokok. Seharusnya dari dulu pun saya sudah pengen melepas itu. Cuman dengan kekuatan saya sendiri saya nggak bisa. Tapi puji Tuhan dengan kejadian saya di polisi itu, nanti pasti tidak bisa. Sekarang sudah berjalan berapa bulan, saya sudah nggak pernah merokok lagi, nggak pernah minum kopi lagi, kebiasaan itu sudah saya lepaskan semuanya. Puji Tuhan, sekarang saya hidup saya kembali. Mungkin secara paru-paru mungkin saya sudah bersih, karena saya sudah menggunakan merokok sebentar. Tapi terima kasih semuanya buat anak-anakku juga, buat saudaraku, buat istriku yang mendukung semuanya ini, biar saya bisa berobat jalan
pelan-pelan, tapi ya itulah anak-anak dan istri saya mengatakan semua berbuat surat. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kalian semua sehat walafiat ya, jangan sampai sakit seperti saya. Meskipun itu baru awal, tapi semuanya Tuhan kita bicara. Terima kasih, saya pikir selamat malam untuk semuanya ini. Haleluya, amin. Mencari Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan, dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Ya, Kami Yesus. percaya orang yang berharap kepada Engkau tidak akan Ya, Engkau kecewakan benar. Tuhan. Saat ini kami mau bawa bersatu hati seluruh keluarga di tempat ini mendoakan Pak Agus. Benar, Di Yesus. mana saat ini dia Basyakara papa. rindu untuk kesembuhan matanya. Syakara bata korobo syikididididididi. Bila 2-3 orang berkumpul di dalam nama Ya, Engkau hadir, Yesus. dan Kau mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan. Ya, Yesus. Bapak saat ini kami minta Tuhan pemulihan untuk kesembuhan mata daripada Pak Agus ini, Benar, Tuhan. Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Ya, benar, Walaupun Yesus. secara medis bilang susah atau tidak mungkin, tapi oleh Ya, Yesus kami amin, percaya benar, segala Yesus. sesuatu. Kami percaya kesembuhan adalah milikmu Tuhan bagi kami. Benar, Kami Yesus. percaya oleh bilur-bilur Yesus, Ya, segala Yesus. penyakit kami sudah disembuhkan. Saat ini kami berdoa ya Ya, pemulihan mintakan untuk kuasa-Mu, mata kiri Pak Agus Tuhan. utuh kembali dapat melihat kembali Amin, dengan benar, baik di Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan Pak Agus dapat melihat kembali dengan Ya, jelas. Yesus. Tidak ada yang mustahil. Kami percaya. Ya, Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, benar, Yesus. Kehidupan Pak Agus. Kami berdoa terus untuk seluruh pertumbuhan Tuhan. Ya, Yesus. Sehingga Pak Agus bisa bertumbuh semakin mengenal Engkau. Benar, Sehingga Yesus. dia boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Dan hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Engkau. Sehingga setiap hari Pak Agus mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Ya, Kami Yesus. percaya pemeliharaan dan perlindungan-Mu dan berkat-berkat turun atas kehidupan Pak Agus dan keluarganya. Ya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Kami Tuhan. serahkan Pak Agus ke dalam tangan pemeliharaan yang Kau sendiri Tuhan yang menolong dia di dalam segala kelemahannya. Ya, benar, Kuasa-Mu Yesus. menjadi sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.